Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Alfiawati, dalam channel pembelajaran matematika Ayo Gasmok. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ketidaksamaan linier dan ketidaksamaan kuadrat sebagai materi prasyarat untuk nanti pada bab ketidaksamaan rasional dan irasional. Sebelum lanjut ke materi, seperti biasanya, channel ini klik tombol subscribe, like, comment, and share. Atas dukungan kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita menginjak materi mengenai ketidaksamaan linier dan kuadrat. Sebelum ke ketidaksamaan linier dan kuadrat, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pengertian dari interval. Misalkan, R adalah himpunan bilangan real. Dari himpunan bilangan real itu dapat ditentukan himpunan-himpunan bagian dari R sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ini ada 4 contoh. Yang pertama, X di mana X kurang dari 3. X anggota bilangan real. Yang kedua, X di mana X lebih besar sama dengan 1. X anggota bilangan real. Yang ketiga, X di mana 2 kurang dari X kurang dari 4. Yang keempat, X di mana negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. X anggota bilangan real. Kita bisa lihat contoh yang pertama ini, X kurang dari 3. Berarti kita dapat menentukan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya nanti kurang dari 3, berarti 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya ke kiri. Sedangkan yang kedua, X kurang dari sama dengan 1. Berarti nilai X-nya dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan. Sedangkan ini, yang nomor 3, 2 kurang dari X kurang dari 4. Berarti antara 2 dan 4. 2 dan 4 tidak termasuk dalam interval. Berarti nanti X-nya, nilai X-nya 3. Yang keempat, negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Berarti negatif 1 sama 3-nya itu termasuk dari nilai X. Berarti nilai X-nya yaitu negatif 1, 2, dan 3. Selanjutnya, himpunan-himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Himpunan-himpunan ini tadi, seperti contoh di atas, yang dinamakan interval. Berarti ini namanya interval. Satu interval dapat digambar pada garis bilangan bentuk ruas garis atau segmen garis. Bagian garis yang menyatakan interval tersebut digambar dengan garis yang lebih tebal atau diarsir. Berarti nanti yang termasuk di dalam interval kita garis yang tebal atau bisa diarsir. Contohnya yang di atas tadi, ini misalkan contoh dari interval di atas. Kalau kita buat garis bilangan, nih, X kurang dari 3, berarti ke
kiri tak terhingga. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 1, berarti nanti ke kanan. Ini. Selanjutnya, X antara 2 dan 4 kalau kita gambar menggunakan garis bilangan menjadi ini 3 ya. Ya, ini 2, seharusnya ini. Seterusnya, yang keempat, X dari negatif 1 sampai 3. Jika kita gambar, sekarang dari contoh ini, kita dapat simpulkan ujung-ujung ruas garis yang digambar dengan bulatan berlubang, ini berlubang, menyatakan bahwa ujung itu tidak termasuk. Berarti ini 3, ini tidak termasuk interval ini. 2 dan 4 juga tidak termasuk dalam interval ini. Untuk tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari dan lebih besar. Yang kedua, ujung-ujung ruas garis yang digambar dengan bulatan tertutup, ini bulatan tertutup, atau noktaf menyatakan bahwa ujung-ujung itu termasuk interval. Ini berarti ini 1 ini termasuk interval dari X lebih besar sama dengan 1. Dan ini juga termasuk negatif 1 dan 3. Kita gambar dengan bulatan tertutup. Untuk tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Yang ketiga, tanda panah ke kanan. Tanda panah ke kanan menyatakan bahwa interval menuju ke positif tak terhingga. Sedangkan tanda panah ke kiri menyatakan bahwa interval ke negatif tak terhingga. Kalau ke kanan itu tak positif tak terhingga, kalau kiri negatif tak terhingga. Nah, selanjutnya kita menginjak mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda pertidaksamaan dan variabelnya pangkatnya 1. Sebagai bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel ini. A, X plus B kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Sebagai contoh, dari pertidaksamaan linier, ini pangkatnya 1. Variabelnya pangkatnya 1. Yang pertama, tentukan nilai X dari yang pertama, X plus 5 lebih besar sama dengan 7. Yang kedua, 2X kurangi 8 lebih besar negatif 6. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, X plus 5 lebih besar 7. Berarti ini kalau kita jawab X sama dengan lebih besar sama dengan 7 dikurangi 2. Berarti nilai X-nya lebih besar sama dengan, maaf, ini seharusnya 5.
Berarti ini gambarnya 2. Jika kita gambar menggunakan garis bilangan, ini X-nya 2. Karena ini ada tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, berarti ini nanti lingkarannya ketutup. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, dia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 3X kurangi 8 lebih besar negatif 6. Berarti ini nanti 2X lebih besar negatif 6 tambah 8. Berarti 2X lebih besar 2. X lebih besar 1. Kalau kita gambar, karena ini tidak ada pakai sama dengan, berarti X-nya 1. Karena ini tadi tidak pakai sama dengan, berarti lingkarannya kebuka. Untuk X-nya lebih besar 1. Berarti kalau lebih besar, ke sana. Nah, hasil. Ini tadi contoh yang kedua. Selanjutnya, kita akan menginjak mengenai pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Pertidaksamaan kuadrat satu variabel adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda pertidaksamaan dan variabelnya pangkat 2. Untuk bentuk umumnya bisa dilihat ini. Angkanya 2. AX kuadrat plus BX plus C lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua bisa tandanya berubah kurang dari, lebih besar sama dengan. Sekarang ini ada catatan. Nanti untuk pemisalan, untuk tanda positif ini nilai pertidaksamaan yang lebih besar dari 0. Ingat ya, nanti kalau hasilnya positif berarti untuk tanda pertidaksamaan lebih dari 0. Untuk tandanya negatif berarti himpunan penyelesaian tersebut untuk pertidaksamaan yang kurang dari 0. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat kurangi 3X kurangi 4 lebih besar dari 0. Yang kedua, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 kurang dari 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, X kuadrat kurangi 3X kurangi 4 lebih besar dari 0. Langkah awalnya, langkah pertama, kalian faktorkan. Dari pertidaksamaan ini, tanda saya rubah menjadi tanda persamaan. Kita faktorkan. X, X. Sekarang, dua bilangan jika dikalikan ada negatif 4 dan jika ditambah ada negatif 3. Berarti bilangan negatif 4 dan positif 1. Nanti kalau kita kalikan ada negatif 4 kan, benar kan? Kalau ini negatif 4 ditambah 1, 3. Benar. Berarti X-nya di sini ada 4 atau X-nya ada negatif 1. Sekarang dari sini kita misalkan satu bilangan. Ini dulu.
Bentar, ini saya buat garis bilangan dulu. Negatif 1 sama 4. Nih. Karena ini tandanya tidak pakai sama dengan, berarti lingkarannya kebuka. Ini ya. Sekarang kita akan mencari daerah penyelesaian. Untuk mencari daerah penyelesaian, kalian bisa memisahkan satu. Maka, saya memisahkan, langkah selanjutnya ya ini ya. Saya misalkan untuk X-nya 0. X-nya 0 berarti di sini, di tengah-tengahnya ini ya. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Pertidaksamaannya dari sini. Ini 0 berarti 0 kuadrat 3x kurangi 4 lebih besar 0. Berarti ini 0. Berarti negatif 4 lebih besar. Ini lihat ini, negatif. Negatif. Ini tandanya kan negatif. Dari catatan tadi, untuk yang negatif itu untuk ini negatif ya. Ini negatif untuk pertidaksamaan yang kurang dari 0. Sedangkan untuk yang positif nanti untuk tanda pertidaksamaan lebih dari 0. Kalau kita buat gambar sini. Saya buat gambar sini. Ini negatif 1 sama 4. Ini 0-nya di sini. Tandanya karena ini 0 tadi tandanya negatif, ini 0 ya. Ini tadi X-nya 0 negatif. Karena ini hasilnya 0. Negatif berarti otomatis kita buat ini positif, ini positif. Karena ini tandanya pertidaksamaannya lebih besar, berarti lihat sini. Tanda lebih besar untuk ini berarti yang memenuhi itu yang tandanya positif. Kita lihat di sini ada tandanya yang positif yang mana? Ini. Daerah himpunan penyelesaiannya, intervalnya yaitu himpunan penyelesaiannya X, di mana yang pertama ini X-nya kurang dari negatif 1, atau di sini X-nya lebih besar dari 4. Selanjutnya, yang kedua, untuk X kuadrat kurang dari, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Langkah yang pertama tadi kita faktorkan. Dari X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 kurang dari, kita buat tanda persamaan ya. Artinya 0. Berarti kalau kita faktorkan 2 bilangan, jika dikalikan ada negatif 3, jika dijumlah ada negatif 2. Berarti itu bilangan negatif 3 dan positif 1. Jika kita sudah faktorkan, berarti nilai X-nya di sini 3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Kita buat ini negatif 1, ini 3. Karena ini tandanya ada tanda persamaan kurang dari sama dengan, berarti ini lingkarannya ketutup. Sekarang untuk mencari daerahnya kita misalkan terserah untuk pemisalannya. Di sini saya ambil X-nya sama dengan 0, berarti 0-nya di sini. Antara negatif 1 sama 3. Kalau kita masukkan ke pertidaksamaannya, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti 0 kurangi 2 kali 0. Kurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Ini negatif negatif 3 kurang dari 0. Ingat ini tandanya negatif. Kalau kita buat ini negatif 1 sama
3. Karena nolnya tadi di tengah, jawabannya ini negatif. Nol tadi kalau kita substitusikan ke sini jawabannya negatif. Lanjut, kalau di sini negatif berarti otomatis ini positif, positif. Jika sudah, tadi ada catatan untuk tanda kurang dari sama dengan yang diakhir, yaitu yang tandanya negatif. Tandanya yang negatif yang ini, berarti kita yang asli yang ini. Berarti dapat disimpulkan untuk intervalnya atau himpunan penyelesaiannya X di mana yang pertama ini berarti negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ini guys, ini untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, ada uji kompetensi, ada 3 soal. Coba kalian kerjakan sebagai latihan kalian untuk mengasah kemampuan kalian. Ya. Tadi materi mengenai pertidaksamaan linier dan kuadrat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.